Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita menjadikan kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri salah satu taman surga, yaitu pengajian. Dan ini adalah sebuah awal bagi kita yang bagus, karena kita di pagi-pagi kita mulai dengan mencari ilmu, karena ilmu itu adalah dasar untuk beramal. Tanpa ilmu maka amal itu akan tertolak. Jadi kalau orang beramal tanpa ilmu maka dia akan tertolak. Sehingga kita bersama-sama harus senantiasa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, sehingga amal yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan tuntunan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah subhanallah, Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari mulai mau tidur sampai mana mau tidur lagi. Nanti kayak agak sulit ya. Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Akhirnya tidur terus gitu ya. Ya, jadi agama Islam adalah agama yang kafah, agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Apapun diatur dalam Islam, walaupun bisa jadi pengaturannya itu tidak terlalu detail sekali, tapi secara global, secara umum semuanya diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sehingga seluruh amalan kita pun harus sandarannya, timbangannya itu harus Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita melakukan sesuatu, itu harus kita timbang, harus kita lihat kira-kira ini sudah sesuai Sunnah, sudah sesuai Al-Quran atau belum. Karena ya kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka akan tertolak. Dan sebuah ayat Allah SWT berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, tidak patut bagi seorang mukmin, bagi seorang laki-laki yang mukmin, wala mu'minatin, begitu pula seorang perempuan yang mukminah, yang muslim, idza qala Allah wa rasuluhu amran, apabila ada sesuatu yang sudah diputuskan, sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, yaitu mereka mengingkari, tidak mempercayai apa yang sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulullah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalan mubina. Dan barang siapa yang ya'sillah, yang durhaka kepada Allah, maka
Faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia akan sesat dengan sesatnya. Jadi, tidak pantas, orang pantas seorang mukmin, seorang Islam kalau sudah ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya, tapi dia mengikuti dalil yang lain. Wah, kurang penak, gitu, kurang cocok ya. Tidak pantas. Ayat ini turun berkaitan dengan Zainab bin Jahsin, yaitu salah seorang keponakan dari Rasulullah SAW. Ketika itu Zainab bin Jahsin, Rasulullah SAW mau menawarkan, aku hendak menikahkan engkau dengan Zaid bin Harisah. Kemudian Zainab bin Jahsin pun tidak mau. Saya tidak mau engkau nikahkan aku dengan Zainab bin Jahsin. Kemudian turunlah ayat ini. Ya, setelah turun ayat ini, maka Zainab bin Jahsin pun akhirnya menerima apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau akhirnya menikah dengan Zaid bin Harisah. Dalam hadis lain juga dikatakan, taraktum fikum amrayni, sesungguhnya aku berikan kepada kalian amrayni, dua perkara. Lalu di rumah tamasakum bihima, maka lantas dulu, maka engkau tidak akan sesat. Apabila engkau memegang keduanya, yaitu kitab Allah dan Rasul, yaitu kitab Allah dan Rasul. Ini sangat jelas sekali bagaimana kita itu sudah dipegangi dua dasar dalam memutuskan sebuah perkara, yaitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, biar kita tidak dolah, kita tidak tertutup, kita tidak tersesat. Di sini ya dulu kitab Allah dan Sunnah di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah sunnah adalah petunjuk secara umum dari Nabi SAW. Kemudian kalau menurut ahli hadis, yaitu ucapan, perbuatan, kemudian pengikraran, sifat fisik dari Nabi SAW. Dan ada yang mengatakan juga sunnah di sini adalah itu akidah, karena di sana tidak ada ruang bagi akal untuk dalam urusan akidah. Jadi di sini sudah jelas, sangat jelas sekali bagaimanakah kita dalam kehidupan sehari-hari memutuskan sebuah perkara itu harus dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan saya kira kalau kita mengikuti Islam itu, mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu tidaklah susah dalam kehidupan kita, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah itu membebani manusia ini sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah tidak membebankan seseorang itu di atas kemampuannya. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu mendapat, ketika diisrokan, mirajkan ke Sidratul Muntaha, kemudian beliau diberi perintah untuk melaksanakan sholat 50 kali. Kira-kira
minta kira-kira ini kuat nggak? Kemudian turun sampai ketemu Nabi Musa beberapa kali suruh meminta keringanan. Umatku itu dulu tidak mungkin kuat, umatku dulu aja yang kuat-kuat saja, yang besar-besar yang kuat-kuat saja tidak kuat, suruh untuk sholat 50 kali, apalagi umatmu. Ciri-ciri ya, termasuk yang bicara ini istiqomah cirinya itu ya. Sehingga beliau pun meminta keringanan-keringanan di diskon 5 sampai 35. Masa 35 mau ditawar lagi ya, kalau ditawar lagi nanti habis ya, karena pengurangannya adalah 5. Sehingga Allah menurunkan mewajibkan sholat pun hanya 5 kali, 5 waktu. Sehingga secara umum seharusnya manusia itu mampu untuk melakukannya. Kalau ada orang Islam yang tidak mampu melakukan, itu ada sebuah kebohongan. Karena nggak mungkin hanya menyisakan, hanya menyisihkan. Soalnya berapa menit biasanya? 5 menit. Biasanya 4 menit itu sudah lama. 10 menit kalau Pak Ikan. Ya. Gitu, jadi Allah itu menurunkan itu sesuai dengan kemampuan. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Itu Allah itu sebenarnya tidak membebani sesuatu di atas kemampuan. Kadang kita itu mengada-adakan yang seharusnya itu bukan sebuah ajaran agama, tetapi seolah-olah itu menjadi ajaran agama kita, seolah-olah itu menjadi kewajiban bagi kita. Dalam sebuah asar disebutkan ada salah seorang dalam sebuah masjid itu, ada orang-orang yang berkumpul di sana, kemudian membawa kerikil. Kemudian ada salah satu yang imamnya itu menyuruh, sekarang baca istighfar 100 kali. Setelah selesai baca subhanallah 100 kali dan sebagainya. Itu sambil menunggu waktu sholat. Kemudian datanglah salah seorang sahabat dan mengatakan, ini adalah sesuatu yang sia-sia, karena para sahabat yang dulu Rasulullah tidak mengajarkan seperti ini. Walaupun ini kebaikan, tapi kalau tidak ada dasarnya, ini kan baik. Ini kan baik ya. Baca istighfar dan sebagainya, dengan berkumpul, itu kan baik. Tetapi kan tidak diajarkan, tidak diajarkan. Begitu juga dengan amal yang lain, yang mungkin masih di sekitar tempat kita, itu masih banyak. Kalau itu menganggap sebagai sebuah ajaran agama, maka itu sebuah kesesatan. Tapi kalau sebuah budaya itu bisa dimaklumi. Misal, kalau saya teringat ketika SD itu saya tinggal di kampung itu, saya ikut budi saya. Ya, budi saya itu ya keluarga miskin dan lain-lain itu. Ya, ketika tiba ada istilahnya call ya, peringatan meninggalnya, apa istilahnya, peringatan meninggalnya bapaknya, mbak saya gitu. Itu
mencari-cari karena nggak punya uang, itu mencari utangan untuk mengadakan hall, tahlilan dan sebagainya, berkatan sebagainya. Ketika ditanya, berubahmu ini. Ini sebetulnya kan bukan ajaran Islam, atau bisa jadi hanya sekedar adat, tapi dia keyakinan punya bagian dari ajaran, sehingga tadi memberatkan orang yang diberi gawe tadi. Itu juga dengan sekitar kita mungkin masih banyak ya. Untuk mengadakan petang puluhan dan sebagainya, itu kadang harus utang-utangan. Sudah ditinggal keluarganya, sudah ditinggal bapaknya, bisa jadi yang jadi tulang punggung, ya, dia harus mengadakan selamatan. Seharusnya kita itu justru malah membantu, walaupun kalau seolah-olah ini baik gitu ya, baik ya, masa sedekahnya berawal ya, sedekah boleh, tapi tidak harus 47 dan sebagainya, tidak harus. Sedekah itu kapanpun boleh, dan ini tadi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, maka kita tidak usah mengadakan. Jadi agama Islam itu sebenarnya adalah agama yang mudah, agama yang ringan. Cuman kadang kita yang memberat-beratkan sendiri. Akhirnya kita mumet diri. Makanya ya kita beramal itu harus mengetahui dasar-dasarnya. Sama saya dulu ketika bapak saya meninggal, saya juga nggak mengadakan tahlilan, terundingan dan sebagainya. Dan masyarakat saya nggak dengar ya. Mungkin ada juga yang wah kayak bapak yang mati kayak putih lain. Orang ditunggakan dikubur kok. Mungkin ada sebagian yang mengatakan begitu menyamakan ayahnya meninggal dengan mengatakan sama saja dengan peliharaannya yang meninggal. Tapi kemudian beberapa hari ya, saya tidak mempaskan 7 hari ya, saya 5 alat beberapa bulan pekan itu saya mengadakan pengajian di pasar. Jadi momennya bukan untuk tapi momennya adalah ya, pengajian ya, untuk mendoakan, tidak masalah juga mendoakan orang itu baik dan itu diterima. Kita mendoakan orang muslim itu diterima. Kita biasanya Allahumma firli mu'minat, kalau kita berdoa itu segitu ya. Jadi pahala itu memang sampai kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Jadi menabung bersama-sama karena kita di dalam hidup ini ya, kita senantiasa, makanya kita perlunya untuk selalu mencari ilmu sehingga kita tahu ini caranya bagaimana sih, ini yang benar bagaimana sih, kita tahu caranya, tidak sekedar beramal, tapi amal itu ada dasarnya. Ya, dasarnya tadi adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Quran dan Sunnah, dan ini nanti juga diikuti oleh sunnahnya Rasulullah dan juga sunnah para khulafaur rasyidin. Tidak hanya terbatas pada sunnahnya Nabi, tapi juga sunnahnya khulafaur rasyidin. Begitu juga dengan yang lain. Dan nanti sebentar lagi kita juga ada pemilu yang memilih pemimpin dan pemimpin tertinggi
presiden, begitu juga dengan memilih ya, anggota yang untuk melakukan musyawarah. Makanya kita nanti juga harus menimbang bagaimanakah Al-Quran itu dalam memilih pemimpin. Salah satunya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa qala rabbukum lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini masih dari tentang kepemimpinan. Jadi manusia itu diturunkan ke bumi menjadi seorang khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan memujikan namamu. Kemudian Allah berfirman, sungguhnya engkau telah mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Dan untuk memilih pemimpin, saya kira kita nanti ya pedomannya juga Al-Quran dan Al-Hadis. Seorang pemimpin itu yang pertama adalah yang kita pilih adalah orang yang seakidah dengan kita. Karena tidak mungkin orang yang tidak seakidah kita akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kita. Bahkan bisa jadi ya, mereka akan mengatur sesuai dengan keinginan mereka. Kalau kemarin di pengajian alami saya sampaikan beberapa kriteria pemimpin dalam Islam. Yang pertama adalah dari kedekatannya dia dengan Allah. Kita lihat apakah ia dekat dengan Allah atau tidak. Sholatnya bagaimana, agamanya bagaimana, kita lihat. Kemudian kedua adalah kedekatan dia dengan manusia. Bagaimana dia bergaul dengan manusia, akhlaknya bagaimana. Apakah ia kemaki, apakah ia sering menggurui, apakah ia humble atau apa ya, friend, humanis. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melihat. Ya, kalau dalam Islam itu disampaikan bahwasanya seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi faktor pembisik, faktor orang yang sekitarnya itu sangat mempengaruhi. Bahkan ketika kita membuat rumah saja, itu disuruh untuk memilih jar obdagar, memilih tetangga sebelum rumah. Ada boleh omah pun nonton tetangganya sendiri. Oh tetangganya apa-apa? Ya sing kono wae. Oh tetangganya ngono yo. Pindah tempat yang lain. Jika dia memilih pemimpin tadi atau orang yang jadi wakil, harus kita lihat orang di sekitarnya, kelompoknya. Karena bisa jadi yang kita pilih itu pemimpin yang bagus, tapi kelompoknya itu kelompok yang jelek. Sehingga apa? Karena keputusannya itu kadang dalam parlemen itu bukan orang per orang kadang, tapi ada keputusan dari pemimpin, dari ketuanya, tergantung ketuanya. Ya, mungkin kasus di Sleman ini contohnya kemarin ketika mau memutuskan tentang raperda tentang pesantren,
mengatur bagaimana pesantren itu bagusnya bagaimana dan sebagainya, itu tidak disahkan, ditentang. Yang nentang siapa kira-kira? Ini dalam parlemen di DPRD, kira-kira mau membuat aturan tentang kepesantrenan. Yang nentang kira-kira siapa? Masa P3, PAN, PKS nentang? Ya yang lain. Juga kasus DKI urgensi kepemimpinan. Jadi sudah berapa kali ya para FPI itu ya berikan. Itu kan suka turun tangan pada perjudian langsung terus gitu ya. Ada minuman homer, jual minuman keras langsung sambil disikat gitu ya. Tapi itu pun akhirnya melanggar aturan itu, melanggar asuran. Ya, akhirnya diberhentikan ya, tidak boleh dia melakukan seperti itu. Kemudian tampillah Pak Anies yang memimpin. Ya. Dia tidak usah turun tangan langsung memerintahkan FPI ayo maju lagi. Nggak usah gitu, langsung tanda tangan aja. Keputusan gubernur tidak boleh menjual minuman keras sembarangan. Jadi dilokalisasi karena mungkin secara total tidak bisa, hanya tempat-tempat tertentu saja yang boleh menjualnya. Melarang full mungkin semacam itu, atau menutup ya, lokalisasi Alexis ya, itu ditutup, itu juga hanya sekedar tanda tangan saja. Maka pemimpin sangat berpengaruh. Tapi lagi-lagi ketika mau menutup sumber minuman keras itu bir aneka bir bintang atau selain. Nah itu ternyata tidak bisa. Karena apa? Ditolak ketika mengusulkan di dalam parlemen, karena harus persetujuan dengan DPRD, maka ditolak. Yang nolak siapa? Ya, tidak boleh partai-partai Islam tidak boleh. Yang nolak adalah partai-partai itu. Sehingga kita bersama-sama ketika pemimpin harus memperhatikan aspek agama, aspek moralnya, akhlaknya, kemudian aspek lingkungannya, partainya, begitu juga dengan yang tidak kalah penting adalah kita untuk meminta petunjuk kepada Allah. Kita sholat istiqoroh, kita minta ya Allah, kira-kira saya itu memilih siapa. Di pilihan kita itu berdasarkan akal dan yang petunjuk dari Allah SWT. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan karena ada Prof. Sutrisno nanti disempurnakan oleh Ustaz Prof. Sutrisno. Saya kira itu mungkin sebetulnya ada manfaatnya kita sama. Akhirul kamu bila terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi
Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz Haji Amir Mahmud berikan dukungan kepada kami. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu dulu pernah ketemu di sini, mungkin yang lain pernah ketemu di tempat yang lain. Selama hampir setahun terakhir, saya setiap pagi, jadi berusaha setiap pagi dari subuh sampai subuh itu ada di masjid kelurahan. Sudah hampir 1 tahun. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah dengar suara di pagi hari. Kemudian setelah berjalan hampir 1 tahun, ada beberapa teman yang menyarankan, ini Pak Tris ini kok memutus silaturahim dengan masjid-masjid yang lain. Jarang-jarang sekali ke masjid yang lain, termasuk ke musola Ukhuwah ini. Akhirnya mulai minggu kemarin saya bilang pada Pak Ketua Takmir, Pak Supriyatna, Pak, mulai minggu yang lalu saya seminggu sekali off dari masjid kelurahan, yaitu hari Minggu. Jadi tetap 6 hari seminggu, yang sehari saya gunakan untuk silaturahmi, yaitu hari Ahad pagi. Maka Ahad pagi yang kemarin, minggu kemarin, saya ke masjid Bayen. Bapak-bapak teman-teman saya juga kaget. Loh, Pak Tris kok minggu pagi ke masjid yang lain? Nah, tadi pagi-pagi saya sholat subuh di masjid Al-Falah. Jadi Pak Nandar kira saya akan pergi. Ternyata betul pergi ke musola ini. Mungkin sampai sini juga sebagian Bapak Ibu, loh ini kok dengar ini ya? Sudah hampir 1 tahun nggak kesini. Mungkin yang tanya-tanya, oh kok jalan ke musola sudah lupa, beloknya di mana? Ya, sebetulnya saya itu berusaha istiqomah, karena hidup di dunia ini hanya sangat sebentar. Hidup yang sebentar ini, kalau kita nggak betul-betul fokus, itu penyesalannya selama-lamanya. Penyesalan itu biasanya mencapai awal puncaknya, itu beberapa menit sebelum ajal datang. Ketika ajal datang, itu orang yang imannya nggak beres, nggak benar, itu diperingatkan siksa di akhirat. Maka mereka merasa tidak siap, kemudian tidak mau sama sekali. Tapi oleh malaikat dipaksa, dipukuli mukanya, punggungnya terus. Nah, itu sampai nanti meninggal. Maka semua orang ini kalau nggak mau tobat, nggak mau menyesal, itu hanya waktu yang sangat sebentar. Hanya berwaktu saja. Siapapun orangnya, apalagi sekedar presiden era sekarang, sekedar ratu raja era sekarang. Lo orang sehebat Korun, sehebat Fir'aun. Nah, coba Fir'aun itu ketika menjelang Sarmod di Laut Merah, itu menyatakan ingin tobat, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Jadi siapapun orang ini urusan waktu saja. Sayang kalau kita hidup di dunia ini paling 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, itu nggak ada 1,5 jam yang besok di akhir. Ini kalau nggak betul-betul istiqomah, ini penyesalan akan beruntun. Penyesalan mulai mencapai puncaknya dari ajal. Penyesalan lebih tinggi lagi ketika sudah disiksa di alam kubur.
Siksa lebih hebat lagi ketika dibangkitkan di masa yaumil ba'ats. Bingung gak karuan, nggak siap sama sekali. Banyak karena penyesalannya ingin kembali ke dunia, sama sekali nggak bisa. Apalagi ketika sudah di neraka. Maka saya itu berusaha memahami Al-Quran. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Haji Amir Mahmud tadi, itu kalau Allah dan Rasul membuat ketetapan, kita tidak boleh ada pilihan yang lain. Lalu bagaimana kita mengetahui ketetapan Allah dan Rasul? Karena semuanya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kita belum secara sungguh-sungguh memahami Al-Quran dan Sunnah. Sering saya kasih contoh tapi orang tidak percaya. Misalnya dari kecil di keluarga Islam, bahkan keluarga santri, bapaknya kiai, ibunya nyanyi, tumbuh besar di pesantren. Misalnya sekolah mulai dari bawah sampai doktor, itu studi keislaman. Kemudian jadi dosen di lembaga pendidikan Islam, mulai usia misalnya 28 tahun. Terus profesi karir jadi dosen, pernah menjabat misalnya, ya, ketua prodi, jadi wakil dekan, wakil rektor 2 periode, mungkin direktur 2 periode. Usia 70 tahun karena dianggap hebat, masih banyak peran-peran yang lain. Jadi ketua PBR ini itu. Meninggal usia 90 tahun. Tetap tidak ngerti cara hidup di dunia. Kenapa? Selama hidupnya 90 tahun tidak pernah punya keyakinan hidup ini wajib memahami dan mengamalkan Quran secara kafah. Itu berbeda sekali ketika zaman Nabi, para sahabat sampai 800 tahun berikutnya. Itu orang Islam yang pokok satu dulu, memahami Quran dan Sunnah. Satu baru yang lain-lain. Ini Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup saya sering menemukan orang-orang yang berusaha luar biasa. Misalnya ketika saya memberi kuliah di program Doktor Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya ngajar di UNY sejak tahun 90. Waktu ada program sarjana, saya ngajar program sarjana. Begitu mulai ada pasca sarjana S2, saya mulai ngajar S2. Mulai ada program doktor, saya ngajar program doktor. Itu ada salah seorang dokter yang dokternya luar biasa hebatnya, spesialis dan dokter terkenal. Dokter punya rumah sakit yang terkenal juga. Tapi anehnya dia kuliah doktornya ngambil studi Islam, ngambil psikologi pendidikan Islam. Ketemu saya di situ. Setiap kuliah itu banyak bertanya. Akhirnya kuliahnya itu seringkali banyak sharing, diskusi dengan beliau. Mungkin saya tidak perlu nyebut namanya karena sudah sangat terkenal orangnya itu. Akhirnya dia sampai kesimpulan, walaupun dia sudah dokter sangat terkenal, sangat sulit ngatur waktu. Di samping sudah punya rumah sakit yang cukup besar juga di Bantul. Nah, lebih jelas kan sebutkan di Bantul. Tapi dia merasa harus memposkan waktu sekian lama khusus untuk memahami Quran. Ini dokter sudah sangat terkenal. Nah, setelah itu kemudian ketemu saya lagi, ternyata dia sudah jadi koordinator
mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Kemudian nyusun buku ya pedoman implementasi Al-Islam dan Kemuhammadiyan di bidang kedokteran dan kesehatan. Kemudian saya diminta untuk mereview. Ini menurut saya termasuk orang yang aneh. Soalnya dia udah gak kurang apa-apa dilihat secara dari dunia. Udah sangat terkenal, dokter spesialis, punya rumah sakit sendiri, sampai ngatur jadwal waktunya dimintangsi di mana-mana, sulit nolaknya. Saking banyak permintaan. Tapi kenapa dia merasa mengharuskan diri untuk memahami Quran? Karena kalau nggak paham Quran, nggak paham Sunnah, nggak ngerti cara hidup di dunia itu, nggak bisa bedakan. Coba saat-saat seperti sekarang ini, tadi Ustaz Haji Amir Mahmud menyebutkan, orang ketika jadi anggota dewan bisa DPR, DPRD dari 1 dari 2. Ada yang partainya kerjanya selalu menentang setiap mau ada perda, ada undang-undang terkait dengan Islam. Tapi begitu menjelang pemilihan, itu paling sering datang ke pesantren-pesantren. Datang seakan-akan dia sudah lebih santri daripada kita. Dan orang-orang terbuai semua. Nanti begitu jadi mimpin negeri, jadi DPR, RI, ya gitu lagi itu. Ini kenapa selalu demikian? Kuncinya hanya satu saja. Karena tidak memahami yang namanya Quran itu sebagai pembeda, sebagai furqan. Quran itu sebagai burhan, sebagai penjelas. Makanya siapapun orang yang berdunia tidak pernah mewajibkan diri sendiri untuk paham Al-Quran, saya kira sangat sulit membedakan mana yang tadi ketetapan Allah dan Rasul, mana yang tidak. Tadi saya baru memberi satu contoh. Ketemu lagi dokter yang sangat hebat. Dia aktif di Persatuan Muhammadiyah di Sulawesi Utara, di Manado. Saya dokter negeri di Universitas Samratulangi. Yang kebetulan saya sejak dulu tahun 90-an itu kerjanya sering keliling Indonesia, ngurusi perguruan tinggi. Apalagi setelah tahun 2010 itu di majelis di Kilipan pimpinan Ustaz Muhammadiyah itu ngurusi perguruan tinggi mewakili se-Indonesia, sehingga sering keliling-keliling. Itu ketemu juga seorang dokter yang sangat terkenal, aktif sejak kecil dia bersama kami. Tapi juga dia sudah spesialis ngambil kuliah S3 studi Islam di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Padahal dia sarjana dokter, S2 dokter, sudah jadi dokter sangat terkenal. Kok dia kemudian kuliah dokter di studi Islam? Saya pernah menyempatkan waktu saya tugas ke Manado, mampir ke rumah dia. Dia juga punya rumah sakit. Kemudian setelah mendalami kuliah S3, dia menekuni neuroscience, fungsi-fungsi serabut otak dari perspektif kedokteran dan dari Islam. Setelah dia ngambil kuliah program dokter studi Islam, dia menjadi orang yang sangat terkenal di Indonesia. Sekarang dia menjadi salah satu dekan Fakultas Kedokteran di Jakarta. Karena orang sangat terkenal. Dan satu yang sangat saya melihat yaitu orang luar biasa.
Kenapa dia orang sudah sangat terkenal harus merasa khusus untuk memahami Islam, memahami Quran dan Sunnah? Jadi kalau zaman sampai kerajaan Islam, itu orang Islam itu yang pokok Quran dan Sunnah dulu dituntaskan, ditamatkan. Biasanya dikutab sekitar 5 sampai 8 tahun itu khusus memahami Quran, dituntaskan 30 juz. Satu baru hadis, satu baru ngambil spesialisasi. Maka tak Quran paham, hadis paham, ada spesialisasi ngambil kedokteran, ada yang ngambil pendidikan, ada yang ngambil teologi atau keimanan, ada yang ngambil fikih. Tapi seluruh amalnya dari Quran dulu tuntaskan, hadis dituntaskan. Nah, ini berubah total ketika orang Islam dari abad 16 sampai sekarang. Sangat sedikit orang Islam yang meyakini orang Islam itu harus paham 30 juz. Yang saya perhatikan udah pengajian berpuluh-puluh tahun, ada yang sudah sampai 50 tahun, 60 tahun, tapi tidak pernah memahami Quran secara urut. Padahal kalau urut mungkin 2 tahun selesai. Itu hanya setiap pagi sekitar 30 sampai 40 menit. Itu yang saya lakukan di Masjid Kelurahan. Belum ada 1 tahun, hampir 1 tahun. Itu sudah selesai sekitar 18 juz tiap pagi. Mulai minggu kemarin dikurangi minggu pagi. Itu saya perkira nanti kalau diteruskan itu nggak nyampe 2 tahun selesai 30 juz. Loh, padahal banyak yang sudah hidup sampai 60 tahun, 65 tahun, gunakan waktunya hanya 30 menit tiap hari. Itu tidak sempat. Padahal mungkin itu yang betul-betul bisa menyelamatkan. Maka sekarang ini banyak sekali orang mengatakan pada saya dengan berbagai macam isu. Saya bilang orang mengatakan apa saja silakan. Nanti sejarah yang akan membuktikan. Jadi kalau dulu dari tahun 90-an saya selalu keliling Indonesia. Tahun 2000 mulai saya tinggal di Samisari, sekitar 5 tahun pengajian ranting Toto itu selalu di rumah saya. Selama sekitar 5 tahun. Saya itu baru kemudian dibuka. Dulu rantingnya baru 1. Jadi orang-orang yang lama dulu yang rumahnya sebelah Masjid Al-Falah, ya dia udah wafat. Dulu yang paling sering itu pengajian di rumah saya. Ada Pak Haji Darman seterusnya. Jadi saya di mana saja mulai tempat, pasti yang saya mulai Muhammadiyah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah ikut datang ke rumah saya yang di Mojokerto Karanganyar. Itu menjadi pusat dakwah Muhammadiyah semenjak saya kecil. Tapi mulai fokus tahun 85. Begitu saya ke Jogja juga begitu. Tahun 83 saya mulai di Jogja. Tahun 85 saya mulai jadi guru di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Iya kan? Tahun 90 mulai bantu dosen UMI. Terus ngurusi perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Tahun 2012 sampai 2020 8 tahun jadi BPH UAD. Saya ditugasi sekian tahun membina, dampingi seluruh perguruan Muhammadiyah di Aceh, di Bengkulu, di Jawa Timur. Tapi ketika mulai 2 tahun yang lalu, Ramadan 2021, mulai fokus ada pengajian di rumah Samisari. Karena tempatnya nggak muat, Bapak Ibu mengusulkan buat gedung baru. Akhirnya dibuat gedung baru di selatan Puskesmas. Belum dikasih tulisan.
Orang mengira itu gedung perluasan dari puskesmas, karena mepet sama puskesmas, karena belum dikasih tulisan. Itu kalau Pak Ketua, Pak Pri, ketuanya Pak Supriyatna, wakilnya Pak Guru Budi Sarwanto dan Ustaz Yusuf, bilangnya mau kasih tulisan belum punya uang. Tapi orang mengira itu perluasan dari puskesmas, padahal itu tempat pengajian. Terus mulai hampir 1 tahun yang lalu itu nekuni di Masjid Quran itu, karena saya diminta jadi penasihat masjid itu. Terus dulu Masjid Taqwa di Kadirojo 1, ya tahun 90-an saya pernah dilapori oleh Pak Abdus Sakur bersama adiknya Pak Malik Fajar, namanya Pak Abdullah Fajar, bahwa tanah itu yang satu bagian itu sekitar 10.000 meter. Di sebelah baratnya ada sekitar 4 atau 5 kapling yang kira-kira 1.000 meter. Jadi total itu ada 11.000. Ketika itu sudah mulai di kapling-kapling akan dikuasai orang-orang tertentu. Ada yang sudah naruh material, ada naruh batu, ada yang naruh pasir gitu kan. Kemudian melalui Pak Abdullah Fajar ke Pak Malik Fajar, dulu komunikasi oleh Pak Tusakur dengan Pak Lurah Parsi, akan dibuat Islamic Center. Dibuat gambarnya sangat bagus oleh dulu WR1 UII, ya, dia teknik sipil. Kemudian dia menjadi rektor beberapa berikutnya, namanya Pak Lutfi Hasan. Itu dulu yang menyelamatkan tanah itu, nggak jadi di kapling-kapling. Terus setelah berjalan di bangun Pancasila, terus berikutnya ada krisis, belum jadi teruskan pembangunan itu. Padahal dulu itu total ada sebenarnya 4,7 miliar ketika itu. Tapi baru 1 periode, 1 anggaran terjadi krisis 98 terus berhenti. Alasannya nggak ada uang. Dan itu pernah diambil alih di situ. Terus suatu hari itu saya ditemui oleh pengurus. Saya diminta untuk jadi pembina masjid itu dan diminta ngisi pengajian rutin. Nah, saya bilang ini sungguh-sungguh kok tidak. Karena dulu saya rutin jadi khotib imam di situ selama berapa lama saya nggak dijadwal lagi. Tapi kok muncul begitu? Dan begitu terus undang rapat resmi, melalui rapat oleh ketua takmirnya. Nah, dan mulai di situ saya kira ada saksinya Pak Firno. Kemudian tawaranku saya terima. Kemudian berjalan pengajian seminggu sekali, setiap malam Rabu, cukup banyak. Cuma ini persoalannya semakin banyak yang harus saya isi. Waktunya nggak nyukupi lagi. Seringkali kalau diwakilkan banyak yang tidak terima, nggak seneng. Tapi kalau saya sendiri terus nggak memungkinkan waktu. Akhirnya terjadi seperti itu. Makanya sekarang itu banyak orang yang tidak pernah mengikuti jalan hidup saya, nggak tahu proses hidup saya, tapi bikin isu yang aneh-aneh. Itu silahkan saja mau orang ngomong apapun, tapi nanti sejarah yang akan mengikuti. Saya yakin yang bisa menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat itu hanya Quran dan Sunnah. Tanpa itu nggak pernah akan bisa. Nah, coba, ternyata waktunya sudah lewat ya. Ya mungkin saya tambah satu cerita ini. Saya kenal banyak teman. Ya di Jogja, ya di Solo, daerah yang lain. Tadi misalnya, itu lahir di keluarga pesantren. Bapaknya kiai, ibunya nyanyi. Di pesantren sampai usia likuran tahun. Kemudian kuliah. Saya kuliah jadi orang terkenal, misalnya
ada yang jadi menteri, ada yang jadi sekjen, ada yang eselon 1 yang lain, ada dirut BUMN, ada yang dari ketua partai, ada yang DPR RI. Tapi karena tidak fokus memahami Quran dan Sunnah, walaupun di pesantren sampai 30 tahun, 40 tahun, ketika jabat, hampir seluruh napasnya itu digunakan untuk korupsi. Iya kan? Sampai semuanya ada tarifnya. Bukan hanya kalau jadi rektor, jadi kakanwil, jadi kabiru, jadi kepala min pun ada tarifnya. Saya kira Bapak Ibu ngerti semua. Kenapa jadi demikian? Sebetulnya hidup yang sebenarnya itu besok di akhirat. Di dunia itu untuk menyiapkannya. Tapi kebanyakan orang melupakan tujuan hidup yang sebenarnya, terpesona oleh hiruk pikuk di jalan ini tadi, terhipnotis oleh gemelapan dunia ini. Artinya hampir semua orang sekarang ini, bukan orang umum, orang Islam, hampir tidak ada yang merasa wajib, dirinya wajib memahami Quran dan Sunnah secara totalitas. Saya perhatikan berpuluh-puluh tahun, 2 tahun, 2 tahun. Makanya kalau saya setiap datang ke masjid ini, saya sebetulnya ngamati neliti. Saya perhatikan di masjid-masjid yang tidak pernah memahami Quran secara istiqomah, itu sulit akan menjadi betul-betul jadi orang beriman. Jamaahnya ini, lu banyak kok jadi warga persyarikatan, jadi pengurus mulai ranting sampai di PP, ya itu bisa 40 tahun, 50 tahun jabat, tapi nggak pernah punya keyakinan harus memahami Quran dan Sunnah secara total. Akhirnya apa? Ya nggak jelas bedanya. Nah, terus gimana? Saya banyak ngomong di Quran ini. Gimana pengajian seumur hidup, tapi tetap ketika meninggal nggak ngerti cara hidup di dunia, karena nggak paham Quran dan Sunnah. Lah apa ini mau diterus-teruskan terus? Makanya saya sering segera dimulai. Ayo kita pahami Quran secara utuh. Kalau bisa juz 30 selesaikan dulu. Terus juz 29, juz 28, terus itu biar surat-surat Makkiyah yang jumlah 82 surat itu selesai dulu. Itu baru surat-surat Madaniyah terkait dengan hukum, terkait dengan ibadah-ibadah makhluk. Ini udah terbalik-balik semua. Ibaratnya pohon belum ada akarnya, orang sudah langsung batangnya pohon, orang mau langsung buahnya. Itu yang Islam tidak diawali dari akidahnya dulu. Rasulullah itu dulu selalu mulai dari wahyu yang diterima, itu masalah keimanan. Mohon maaf Bapak Ibu, sampai di sini semoga nanti waktu bisa ketemu kembali. Kalau Bapak Ibu mau hadir, silakan nanti malam di pengajian kalam di gedung baru. Insya Allah nanti kami yang di sini. Ini karena kami segera mau ke mana itu? Yang di Taman Candi Mulyo. Karena minggu yang beberapa minggu lalu saya diminta ngisi di lapangan selatannya itu cukup banyak jamaahnya. Ini menunjuknya di utaranya itu kira-kira mungkin 1 kilo dari lapangan. Hingga ya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas kesabaran, ketulusan Bapak Ibu mendengarkan cerita singkat yang kami sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi, syukur-syukur bisa menginspirasi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Oh iya, disampaikan terima kasih pada Pak Hardianta tadi dan di kesempatan pada kami dan seluruh pengurus dari pengajian ini. Semoga menjadi amal baik dari beliau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.